Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Agar Pramana dengan nomor induk mahasiswa 18106111206 dari kelas Hukum Laut I. Penerapan ALKI pada perairan Indonesia. Sebagai negara kepulauan, perairan Indonesia dapat merupakan jalur pelayaran untuk menghubungkan wilayah-wilayah antara kedua samudra, yaitu Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik, dan kedua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Pada jalur-jalur tertentu, setelah peratifikasian Konvensi Hukum Laut 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tanggal 3 Desember 1985, maka Indonesia mulai memikirkan dan berusaha untuk menetapkan alur-alur kepulauan Indonesia atau ALKI. Melalui perairan Nusantara, Indonesia menetapkan ALKI harus sesuai dengan konsep yang terdapat pada Konvensi Hukum Laut 1982, di mana all ship and aircrafts memperoleh rights of archipelagic sea lands passage. Pelayaran internasional yang diberikan pada kapal-kapal asing sudah pasti menimbulkan potensi pencemaran pada lingkungan Laut Indonesia. Selanjutnya, dengan perbandingan ketentuan-ketentuan pada lintas damai dan alur laut kepulauan, hal ini menjadi jelas bahwa dengan adanya keleluasaan yang lebih besar bagi pelayaran internasional melalui hak lintas alur laut kepulauan akan menimbulkan potensi pencemaran yang lebih besar pada lingkungan laut Indonesia dibandingkan dengan hak lintas damai. Kapal-kapal yang berlayar di alur laut kepulauan diharuskan, yang pertama, memenuhi peraturan hukum internasional yang diterima secara umum, prosedur dan praktek tentang keselamatan di laut, termasuk peraturan internasional tentang pencegahan tubrukan laut. Yang kedua, memenuhi peraturan internasional yang diterima secara umum, prosedur dan praktek tentang pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran yang berasal dari kapal. Berikutnya kita masuk ke dalam contoh kasus, yaitu kasus Nagasaki Spirit. Peristiwa tubrukan terjadi di Selat Malaka. Akibat tubrukan tersebut, kapal tanker Nagasaki Spirit menumpahkan kira-kira 12.000 ton minyak sehingga mencemari lingkungan laut di sekitar lokasi kejadian termasuk di perairan Indonesia. Lokasi pencemaran adalah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dengan demikian, hak menuntut dari Indonesia hanya sebatas hak yang diberikan oleh Konvensi Laut 1982 atas wilayah ZEE Indonesia saja. Namun, tidak menutup kemungkinan Indonesia menuntut lebih luas lagi, yaitu jika pencemaran yang terjadi mencapai laut teritorial Indonesia. Dengan demikian, Indonesia dapat menuntut setiap kerusakan yang terjadi pada laut teritorialnya. Sebelum terjadi tubrukan, kapal tanker Nagasaki membawa 40.000 ton minyak dari Arab Saudi Timur Tengah menuju Australia. Pada waktu terjadi tubrukan, keadaan angin dari arah timur laut dengan kecepatan kurang lebih 1 mil per jam ke arah barat laut, sehingga tumpahan minyak bergerak dalam radius sekitar 30 mil ke arah barat dari pantai Belawan, Sumatera Utara. Jika melihat posisi tubrukan kapal, kejadian ini belum memasuki jalur Traffic Separation Scheme atau TSS di Selat Malaka. Lalu bagaimana cara penyelesaian kasusnya? Kasus ini diselesaikan dengan cara negosiasi. Indonesia mengambil cara negosiasi lebih menguntungkan karena kecelakaan kapal pada zona ekonomi eksklusif. Dengan demikian, tuntutan Indonesia hanya berdasarkan CLC 1969 yang belum mencantumkan ZEE sebagai wilayah laut yang beroleh ganti rugi. Pada saat itu, IMO sudah mengeluarkan protokol CLC 1982 yang mencantumkan wilayah laut yang juga dapat dituntut ganti rugi. Selain laut teritorial, juga mencapai ZEE. Namun Indonesia pada saat terjadinya kecelakaan kapal tanker Nagasaki Spirit belum meratifikasi Protokol 1992. Kesepakatan terakhir, Indonesia hanya menerima ganti rugi sebesar 400.000 US dollar dengan pembagian 300.000 US dollar untuk biaya pembersihan dan penanggulangan kecelakaan dan 100.000 US dollar untuk survei ekologis yang dilakukan Bapedal. Penerimaan ganti kerugian dengan penerimaan jauh di bawah tuntutan semula oleh Indonesia
kembali terulang. Hal ini disebabkan Indonesia belum mempunyai data akurat tentang lingkungan laut Indonesia, menyebabkan pembuktian dari adanya kerugian tidak akurat. Mungkin segitu saja penjabaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.